Banyak yang salah paham kalau asuransi itu sama dengan investasi. Makanya di Indonesia banyak yang protes nih. Duh, udah bayar premi nih bertahun-tahun, tapi kok saldo investasi saya sedikit? Atau lebih parahnya lagi, sudah bayar premi bertahun-tahun, pas dibutuhkan, pas lagi sakit, pertanggungannya malah sangat kecil. Kenapa begitu? Nah, pertama kita bahas dulu dari asuransi, biar nggak salah paham. Asuransi itu, cara kerjanya sebenarnya simple. Kita semua gotong royong, katakan misalnya ada 100 orang nih yang membayar premi setiap bulannya. Nah, di 1 tahun itu, ternyata ada 10 orang yang sakit dan butuh biaya yang besar untuk berobat, operasi, dan lain sebagainya. Maka uang sudah terkumpul dari 100 orang itu dipakai untuk membantu meringankan beban dari 10 orang ini. Masalahnya, kita tidak tahu apakah kita 10 orang yang sakit atau 90 orang yang sehat. Tentunya kita mau sehat-sehat saja kan? Jadi asuransi ini bukan investasi. Asuransi itu adalah metode untuk memitigasi resiko, mengurangi resiko kita dengan membayar premi yang kecil, supaya kita bisa terbebaskan dari beban yang sangat besar jika kita sakit atau tertimpa bencana. Mengapa sih di Indonesia banyak orang yang salah paham kalau asuransi itu sama dengan investasi? Sebenarnya semua ini karena satu produk asuransi yang namanya unit link. Unit link adalah produk gabungan antara asuransi dan investasi. Biasanya umumnya di Indonesia gabungannya itu antara asuransi jiwa, kesehatan, dan paket investasi dengan perusahaan asuransi tersebut. Berdasarkan statistik, sebagian besar produk asuransi yang laku di Indonesia adalah produk unit link. Semua ini berkat metode pemasaran dari pihak asuransi yang mengandalkan agen asuransi. Kamu pasti punya dong teman-teman agen asuransi, saudara yang menawarkan produk asuransi. Nah, sebagian besar adalah produk unit link. Mengapa mereka semangat untuk menawarkan produk unit link? Karena komisinya gede banget. Nah, dengan metode ini dan dicampur dengan pemasaran menggunakan agent, kombinasi dari dua faktor tadi membuat produk unit link begitu populer dan banyak orang yang menyangka akhirnya bahwa produk asuransi itu sama dengan produk investasi. Jadi kalau misalnya kita beli produk unit link, kalau kita bayar premi setiap bulannya 1 juta rupiah, bisa saja ini dibagi menjadi 3 pos yang berbeda. Mungkin 40% yang dibagi untuk investasi, 30% untuk asuransi jiwa, 30% lagi untuk asuransi kesehatan. Masalahnya, ada resiko jika tidak dijelaskan secara tepat dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing nasabah. Ada beberapa contoh kasus yang kita bisa bahas sekarang. Contoh pertama, jika nasabah sebenarnya ingin berinvestasi, tapi preminya itu dialokasikan sebagian besar porsinya untuk asuransi, sedangkan porsi investasinya sangat kecil. Hal ini adalah sebab dari pertanyaan pertama kita tanyakan. Kenapa sudah bayar premi bertahun-tahun, kok investasi saya saldonya kecil sekali? Kasus kedua, kalau misalnya sudah berumur, kemudian sudah berkeluarga, membutuhkan biaya perobatan dari waktu ke waktu, kemudian diberikan porsi investasi yang besar, sedangkan porsi asuransinya kecil. Ketika butuh klaim, kenapa pertanggungannya sangat kecil? Nah, ini menjadi salah satu akibat dari kesalahpahaman antara kebutuhan dari nasabah dengan produk yang dibeli atau produk yang ditawarkan oleh asuransi. Jadi, kita harus bisa memisahkan antara 3 produk itu dan melihat sesuai dengan kebutuhan kita. Jika memang membutuhkan ketiganya, kita beli ketiganya dan dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi, jika kalian tidak butuh salah satu dari produk tersebut, sebenarnya investasi, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa bisa dibeli terpisah dan bahkan kamu bisa mendapatkan penawaran dan produk yang lebih baik daripada digabung menjadi satu paket. Kesimpulannya, kita harus benar-benar memahami produk keuangan yang kita miliki. Jangan kapok membeli asuransi atau berinvestasi, karena sebenarnya keduanya ini sangat penting. Hanya saja mungkin kita membuat keputusan yang salah sebelumnya dan kita belum paham benar bagaimana memaksimalkan produk keuangan ini. Mulai sekarang, kita rencanakan dengan baik dan pelajari terlebih dahulu, sehingga tujuan finansial kita bisa lebih dicapai dengan baik. Oke guys, jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya ya. By the way, buat kalian yang sedang merencanakan keuangan pribadi, coba cek kesehatan keuangan kalian dan dapetin rekomendasi terbaik di sini. Untuk tips dan konten keuangan lainnya, mampir aja ke lifepal.co.id.